Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada detik ini kita masih dikaruniakan bermacam-macam nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kali ini saya akan membahas mengenai penyakit yang dikenal dengan COVID-19, yang meliputi bagaimana cara penyebaran virus ini, bagaimana cara menanggulanginya, data terkini penyebaran di Indonesia, dan adakah dampaknya pandemi ini terhadap perekonomian. Penyakit virus corona COVID-19, panjangan dari coronavirus 19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang baru ditemukan pada akhir 2019. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan medis. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Penyakit ini bermula diduga dari kota Wuhan, Cina, kemudian menyebar ke seluruh dunia, dan tingkat penyebaran yang sangat cepat dan bagi sebagian orang mematikan, dan telah merenggut ratusan jiwa di seluruh dunia, sehingga menetapkan COVID-19 sebagai penyakit global pandemi. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut, misalkan batu, bersin, berbicara, atau bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar di seluruh atau dalam ruangan di tempat ramai. Adapun sampai saat ini belum ada obatnya yang terbukti secara klinis yang diklaim merupakan obat penyembuh dari penyakit COVID ini. Namun ada langkah yang dapat dilakukan untuk mengantisipasinya sesuai anjuran pemerintah dan WHO, World Health Organization, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan atau biasa kita sebut social distancing. Langkah selanjutnya yang telah disetujui dan telah melalui serangkaian uji klinis di seluruh dunia adalah dengan vaksin minimal 2 kali ya. Adapun vaksin yang saat ini telah disediakan secara gratis oleh pemerintah antara lain ada vaksin Moderna, AstraZeneca, dan Pfizer. Vaksin tidak dapat melindungi 100%, namun dapat mengurangi penularannya hingga 60% efektivitasnya. Apabila tertular setelah vaksin, maka gejala akan cenderung lebih ringan dibanding orang yang belum divaksin. Targetnya adalah kekebalan komunal, di mana setidaknya harus 70% dari total populasi yang sudah tervaksinasi. Menurut data harian terkini yang dikutip dari laman Kawal Covid, total sebanyak 4.250.516 telah terkonfirmasi positif tertular. Sebanyak 1.197 dalam perawatan, 4.907.675 dinyatakan sembuh, dan 144 jiwa telah meninggal dunia. Ada 2 dampak yang jelas terlihat, di mana apabila jumlah kasus meningkat di dalam suatu negara, maka pemerintah terkait akan menerapkan karantina
atau lockdown, atau bisa juga semi lockdown negara, maka pemerintah yang berdampak pada pembatasan aktivitas ekonomi dan masyarakat. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kerugian negara pada akhir tahun 2020 telah mencapai 1.356 triliun. Dan apabila tidak tertangani atau dapat dikendalikan penyebaran, maka berpotensi dapat mengakibatkan kebangkrutan massal di perekonomian secara makro dan mikro. Pandemi belum berakhir, masih jauh dari berakhir. Untuk itu mari kita tetap semangat menerapkan protokol kesehatan dan selalu waspada agar tidak tertular atau menularkan kepada orang lain. Selalu optimis dan berharap dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini segera berakhir. Sekian presentasi dari saya mengenai topik COVID-19. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.